Panca, apa kabar? Baik, puji Tuhan. Ya, Ibu sendiri gimana, Bu? Alhamdulillah, baik-baik saja Panca hadir. Pusing ya, gimana caranya review sebenarnya kemarin Panca ya. Jadi kita kayak mikir-mikir, aduh gimana nih biar bisa bernonton sama-sama lagi. Nah, akhirnya diputuskan kita reviewnya pakai Skype. Ya nggak sih? Jadi mudah-mudahan meskipun ada perubahan tampilan mungkin ya Panch, nanti dinonton sama teman-teman semua. Yang penting hari ini kita tetap bisa menyajikan satu review mengenai satu film yang ini mungkin kesukaanmu ya. Rekomendasi, Bu. Hari ini kita mereview film apa Panca? Happy Old Year. ที่บ้านอ่ะ มินิมอลมันก็พุดๆอะมะเหมือนการปล่อยวางอะ ทำบ้านโล่งๆอย่างเงี้ยบ้าปะ Nah, film ini berasal dari Thailand. Yes, dan keluaran tahun berapa Panch? Desember 2019 dirilisnya. Tepatnya itu tanggal 26 Desember 2019. Jadi film ini sebenarnya film yang setauku sih Panch, dia berangkat dari festival dulu. Kemudian setelah menang satu festival, kemudian dia masuk ke bioskop komersil. Dia tuh sempat rencananya bakalan masuk di CGV. Tapi sayang banget, karena kita sudah keburu harus social distancing dan lain-lain, makanya nggak sempat deh masuk ke bioskop Indonesia. Nah, kisah Happy Old Year ini sebenarnya menarik ya Panch ya. Nantilah kita akan bahas mengenai hal-hal yang menarik dari film ini. Nah, seperti biasa kita mulai dulu dari outline cerita. Saya minta tolong ke Panca untuk menceritakan. Oke, jadi Happy Old Year ini cerita tentang seorang gadis yang bernama Jan. Nah, Jan ini ceritanya kayak baru pulang dari Sweden. Ya, Swedia cerita ya, bener ya? Nah, dia itu baru pulang. Terus dia kayak ambil majority-nya tuh kayak desain interior. Nah, sampai di Thailand, dia ini berencana untuk kayak bangun satu kantor dan mulai kerjasama dengan beberapa pihak. Tapi yang ingin dijadikan kantor itu adalah rumahnya sendiri. Nah, kemudian muncul konflik karena ternyata di rumahnya Jan ini banyak sekali barang dan kemudian ibunya ini sangat-sanget tidak kooperatif untuk membersihkan rumah ini karena konsepnya si Jen ini adalah benar-benar ruangan yang bersih, dikit banget barang, minimalis. Nah, ketika ingin membuang semua barang-barang ini, ternyata si Jen ini kemudian menyesal gitu, karena dia tuh buangnya kayak membabi buta gitu loh, yang semuanya dikumpulin. Sampai kemudian dia menemukan satu kamera, ternyata kamera ini adalah milik mantannya. Nah, kamera mantan, kemudian dia menyesal dan memutuskan untuk daripada dibuang, mending barang-barang ini saya kembalikan ke ibunya masing-masing. Nah, mulailah dia menyeleksi barang-barang itu dan kemudian menyebarkannya ke teman-teman masa sekolahnya yang dulu. Sampai kemudian Jan ini mau mengembalikan si kamera itu, terus dia ragu nih. Nah, di situ kita belum tahu sih konfliknya apa. Nah, dia ragu mau kembalikan, akhirnya dia kirim. Atau dia kirim, kameranya dikirim balik. Sampai akhirnya si Jan ini kayak ngerasa greget mungkin, akhirnya dia memutuskan bawa kamera itu sendiri ke rumah si mantannya. Nah, kemudian ketemu mantan, di situ terjadilah sedikit drama, nangis. Tapi awalnya kayak baik-baik aja ya Panch ya. Awalnya tuh kayaknya bakalan aman-aman aja. Padahal enggak sebenarnya. Ternyata dia menemukan bahwa si mantan ini sudah move on, sudah ada gadis lain lah ya yang namanya Mi. Jadi cowoknya ini namanya Aim dan cewek barunya namanya Mi. Nah, sampai di rumahnya Aim, ternyata si Aim ini masih nyimpan banyak barangnya kayak bonsainya, kaosnya, pokoknya dia masih nyimpan banyak banget lah. Nah, di situ ditahu bahwa ternyata si Jen ini ketika dia ke Swedia, dia ninggalin si M gitu aja gitu, tanpa kabar, tanpa jelas segala macam. Kemudian si Jen ini, dia kan pikirnya masalah ini sudah selesai nih. Dia move on ke masalah berikutnya, itu mencoba menjual piano kesayangan ibunya. Nah, di situ baru dikupas. Piano itu kan kayak peninggalan bapaknya kan, Panch? Ya. Nah, di sini menarik karena awalnya kita bakalan dikasih berpikir bahwa si bapaknya ini kayak meninggal kah, kemana kah. Ternyata si bapaknya ini ninggalin si Jen waktu mereka kayak masih sekolah gitu. Dan si ibunya ini berusaha untuk mempertahankan barang peninggalan itu. Oh ya,
si Jen ini dibantu sama satu temannya yang namanya Pink. Pink ini teman dari masa lalunya yang stay sama Jen ini udah lama banget, dan ini dia yang bantu bikin kantor ini. Nah, berhasilkah si Jen ini membangun impiannya dan menyelesaikan semua konflik? Nah, itu dia. Betul. Jadi teman-teman nih kalau udah mulai penasaran nih gimana akhirnya konflik sama mantan, gimana akhirnya konflik sama piano, boleh silakan nonton langsung si Happy Old Year ini. Nah, sekarang Panca kita move on dulu, kita maju dulu ke satu hal yang menurut aku ini pasti orang udah banyak bertanya sih, why this film? Apa sih yang menarik dari film ini gitu. Aku dulu ya, Panch. Nah, aku pertama yang aku tertarik dari kisah Happy Old Year ini adalah pertama adalah karakter si Jen ini sih. Jadi awalnya si Jen ini tuh diceritakan sangat-sangat dingin gitu loh. Dia kayak cold hearted gitu nggak sih, Panch? Jadi dia kayak ya udah kalau mau buang aja. Jadi dia kayak pokoknya kalau saya harus bangun kantor di rumah dan rumahku tuh harus bersih dari perintilan-perintilan. Pokoknya semua harus dibuang gitu. Nah, tapi karakter Jen di sini pada akhirnya dia berkembang makin humanis, makin manusiawi. Ngerti nggak sih, Panch? Makin lama tuh ekspresinya makin kelihatan, rasa sakitnya makin kelihatan. Jadi karakter Jen ini tuh bukan kayak sesimpel baju yang biasa dia kenakan gitu loh, Panch. Dia pun adalah manusia dengan berbagai macam memori gitu. Nah, itu yang aku suka karakter Jen. Jadi di awal tuh kita bisa kayak nggak simpati sama Jen, tapi makin akhir tuh kita makin merasa bahwa oh my god, Jen ini juga manusia. Ternyata dia menyimpan banyak kekecewaan, dia punya rasa frustasi, dia punya rasa kecewa yang dia berusaha untuk menghandle itu dengan cara menjadi orang yang dingin gitu, menjadi orang yang ya udah, pokoknya aku mau begini harus gini, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nah, itu yang pertama, Pan. Aku suka karakternya si Jen gitu. Ada pengembangan karakter yang akhirnya membuat kita yang awalnya nggak simpati, akhirnya jadi simpati sama si Jen. Nah, yang kedua adalah perkembangan konflik. Nah, ini aku suka banget, Pan. Jadi, awalnya tuh kupikir ini cuma persoalan gimana caranya membuang barang gitu loh. Nah, tapi ternyata makin lama makin Nah, makin lama makin kelihatan bahwa ini tuh bukan hanya membuang barang, tapi gimana caranya merekonsiliasi memori yang nggak selesai atau kejadian yang nggak selesai gitu. Karena kan ada tuh Panch kayak beberapa, mungkin kalau ada teman-teman yang sudah nonton masih ingat, ada tuh beberapa kejadian bahwa temennya Jen ini ternyata kesel ketika barangnya dibalikin kayak gitu. Nah, itu tuh kayak kasih tanda bahwa ketika kamu ngebalikin barang itu tuh belum tentu masalahnya bisa langsung selesai. Karena itu juga yang terjadi antara Jen dengan kamera si mantan gitu. Nggak sesimpel mengembalikan kemudian memori itu selesai, semua orang bakalan happy ending gitu. Ternyata nggak sesimpel itu. Jadi konfliknya aku suka banget, Pan. Yang ketiga adalah, salah satu yang aku suka itu adalah hubungan antara Jen sama si mantan. Hubungan sama, Jen sama si mantan ini tuh kan aku pikir dia akan berakhir biasa-biasa saja. Maksudnya kayak oh ya udah, either mereka pisah atau either mereka balik lagi bareng gitu. Meskipun kondisinya kan si Aim ini sudah punya pacar kan. Nah, tapi ternyata konfliknya nggak sesederhana itu, Punch. Ternyata ada gejolak-gejolak masa lalu, ada luka, rasa sakit hati yang nggak sesimpel membuang barang gitu. Ada apa ya? Ada karakteristik manusia yang sangat kelihatan sih di film ini, Punch. Jadi hubungan antara Jen sama mantan ini seperti menggambarkan bahwa manusia tuh ribet gitu loh. Manusia tuh punya sisi ribet, entah dengan ingatannya, entah dengan cara dia menyelesaikan masalah, atau kadang-kadang kayak misalnya si Jen gitu, merasa bahwa dengan dia meninggalkan mantannya, dia pergi kuliah di luar negeri, that's all, itu nggak ada beban buat dia. Ternyata pas dia pulang, itu nggak sesimpel itu, Punch. Jadi emang aku sih merasa bahwa film ini tuh dia punya banyak kontradiktif gitu. Jadi Jen yang pengen sederhana, tapi ternyata memori atau ingatan atau kenangan kita terhadap sesuatu tuh nggak sesederhana itu. Itu sih Panca yang aku suka banget dari film ini. Oke, kalau Panca apa Panca yang kamu suka dari film ini, Panca? Dari segi teknis sebenarnya unik banget. Dia warnanya tuh kayak putih-putih ungu. Jadi saya agak jarang sih nonton film yang putih-putih keunguan kayak gini. Mungkin kalau drama banyak kali ya. Kemarin kan persoalan saya agak jarang nonton drama. Terus dia dimensi filmnya tuh dibuat 3:4, jadi benar-benar kayak film jadul. Kalau yang sekarang kan pakai perbandingan 16:9. Ini tuh ya, 16:9. Dan apa ya? POV-nya bagus kali ya, karena setiap frame-nya tuh kita kayak lagi lihat lukisan gitu loh. Even itu kayak
gambaran karakternya yang sangat-sangat konsisten dengan si Jen yang selalu pakai baju putih hitam, terus si cowoknya yang selalu pakai baju abu-abu, dan si adiknya. Pokoknya gambaran itu konsisten, dan pada setiap kali kita melihat filmnya tuh kayak melihat lukisan gitu, artistik banget. Itu yang saya suka dari film ini. Dan yang bagusnya juga karena dia banyak banget makna semiotik yang dia siratkan. Jadi kadang ada satu bagian yang tidak banyak dialog, minim dialog, tapi begitu kita lihat tuh maksudnya kayak gini. Temanya juga keren karena jadi sepanjang film ketika kita menyaksikan film ini kita kayak benar-benar lagi membersihkan satu ruangan yang kayak dari luarnya tuh kelihatan simpel banget, dari luar tuh kelihatan film ini kayak simpel banget. Mainnya warna putih, terus kayak bersih banget, tapi ternyata konfliknya tuh rumit, pakai banget. Jadi kita kayak lihat kantong sampah dari luar bersih, pas dibuka ya isinya complicated gitu. Ya, itu benar. Apa yang kita rasakan ketika kita menonton film ini. Benar. Terus dari story dia juga ala saxophone gitu kali ya, yang trompet jadi. Iya, benar. Pas Ayu bilang tadi dia pertamanya ikut film festival, saya baru ngeh, oh iya memang rasanya tuh kayak kita nonton film pendek yang festival ya memang kayak gini warnanya gitu, kayak gini temanya. Itu saya yang suka. Jadi film ini unik dan benar banget. Sama aku juga sebenarnya ini sih Punch. Istilahnya gini loh, banyak banget yang mungkin yang kamu bilang tadi Punch sinematografi, banyak banget menurut aku yang memang punya makna sih. Jadi emang ketika nonton film ini tuh kayak kita membuka emosi manusia sedikit demi sedikit gitu. Kemudian kan sama kayak, jadi sutradaranya ini kita mesti kasih tau dulu Pan, sutradaranya ini sama yang film Heart Attack. Yes, jadi film ini tuh emang kaya sih Pan. Oke, nah sekarang itu mungkin bagian plus-plusnya nih Pan. Sekarang apa sih yang menurut kamu tuh kurang dari film ini? Atau mungkin ketika kamu nonton ada yang kayak, aduh kok kayak gini sih, kayaknya lebih bagus kalau gini deh, ada nggak Pan? Bagian semiotiknya itu sih beberapa banyak yang masih aku kurang ngerti, kayak harus nonton ulang dulu baru mungkin maksudnya kayak gini ya, mungkin maksudnya gini. Jadi kayak untuk dibilang film komersial enggak sih, ini bukan film untuk hiburan, ini untuk berpikir. Jadi benar-benar film yang kita nonton pada saat kita memang lagi pengen fokus nonton film gitu. Karena untuk hiburan ini. Yang kedua untuk endingnya sih saya berharap ada penyelesaian, tapi ternyata ini dibiarkan endingnya terbuka, jadi kayak nggak tuntas sih, jadi kayak gitu loh, jadi kayak greget. Sama kayak Heart Attack kemarin kan Punch, Heart Attack kemarin kan juga nggak, Heart Attack yang kemarin yang kita review juga kan nggak selesai dengan clean gitu, dengan bersih gitu, kayak kita atau ini elemen yang memang jadi warna karya si sutradara ya. Tapi ya kalau saya pribadi sih saya nggak suka gitu. Karena saya berharap ada penyelesaian di situ, karena kan ini cerita tentang membersihkan, meluapkan, menyelesaikan, tapi endingnya bikin gitu sih. Oke, kalau aku ya Pan, sebenarnya aku nggak tahu ini apakah elemen positif atau negatif, atau hal yang bagus atau enggak. Tapi aku jujur terganggu dengan, jadi gini loh, aku pikir karakter simple itu yang digambarkan melalui pakaian, aku pikir awalnya itu cuma miliknya si Jane. Tapi ternyata ibunya, si mantan pacar, bahkan pacarnya si mantan, semua tuh kayak pakaiannya tuh itu aja Pan, ngerti nggak sih? Iya, benar. Jadi aku pikir kayak terlalu konsisten gitu nggak sih? Jadi kayak semua orang tiba-tiba berpakaian ala Jane gitu. Kayak semua orang yang ada di film itu semua pakaiannya simple gitu, kecuali temennya yang si Pink, kayaknya pakaiannya nggak terlalu simple deh yang si Pink. Jadi aku tuh ngerasa kayak loh kok setipe, padahal kan mereka nih istilahnya yang istilahnya hidupnya pengen sederhana kan cuma si Jen kan, yang lain kan sebenarnya enggak, maksudnya mereka hidup seperti biasa, cuma kok kenapa pakaiannya seragam. Itu aja sih kalau aku merasa bahwa seharusnya pakaian yang simple, warna monokrom itu sebaiknya jadi karakternya si Jen aja
gitu loh. Yang lain ya silakan pakaian yang normal-normal aja kayak kita biasa, ada yang pakai kemeja kayak ada yang pakai apa kayak, ini enggak, semua tuh kayak setipe gitu. Nah itu satu yang kedua itu yang aku kurang begitu bisa nikmati adalah apa ya, mungkin karena banyak ini kali Punch, adegan-adegan yang nggak pakai dialog, at some points dia gantung. Iya, itu yang emosinya gantung. Berulang-ulang baru bisa memahami, oh mungkin maksudnya dunia itu tuh masih mungkin gitu, karena terlalu artistik gitu. Bener, jadi aku sepakat sama Panca, tapi ini juga mungkin salah satu ininya kali ya, si sutradara, karena film Heart Attack juga kan modelnya kayak gitu Panca, dia nggak terlalu banyak dialog kan, jadi dia lebih banyak main di micro expression sebenarnya, termasuk di film yang Happy Old Year ini. Yes, benar. Nah itu aja sih Punch menurut aku yang agak kurang bisa aku pahami mungkin ya dari film ini. Nah tapi overall film ini bagus banget Punch, kayak oh my god. Pokoknya memang mengejar apa ya? Artistiknya film. Bener, aku juga. Film hiburan mungkin kayak. Mungkin agak boring ya, apalagi film ini cukup panjang kan Punch, dan alurnya lumayan lambat sih. Jadi mungkin buat orang-orang yang pengen nonton like film as entertainment thing, mungkin nggak terlalu enjoy dengan tipe kayak gini. Tapi kalau aku dan Panca mungkin kayak bener-bener super happy banget, kayak nonton ini tuh kayak baru lagi mendapatkan satu experience menonton film yang beda gitu. Jadi ya Allah, kayaknya ini film Thailand terbagus. Film Thailand terbagus sih yang menurut aku nonton gitu. Ya pernah nonton Heart Attack, aku juga ngefans sama Heart Attack, tapi yang Happy Old Year ini menurut aku another level sih. Kayak emang bener-bener dipikirin elemen-elemen artistiknya, elemen filmnya tuh semua bermain satu. Detail-detailnya tuh main oke banget. Oh my god, Happy Old Year. Pokoknya kita sangat merekomendasikan ya Punch. จีนนี่มีแฟนเรา เกือบลืมไปแล้วมีความสุขแค่ไหน Oke Panca, rate-nya berapa? 1-10 seperti biasa? 1-10 kalau saya, karena ini filmnya artistik banget dan memuaskan, gak memuaskan juga sih endingnya, cuman memuaskan apa ya, experience kita sebagai penikmat film asik. Saya kasih 8,8. Aku hampir sama Panca, tapi mungkin beda dikit. Aku kasih 8,5 buat film ini. Sampai, aduh emang, pokoknya highly recommended ya Punch film ini ya untuk di tahun ini. Silahkan banget dinonton. Setahu aku, kemarin aku nontonnya di Netflix Punch. Jadi aku yakin sampai sekarang juga masih ada. Jadi buat teman-teman yang mau nonton boleh di Netflix, itu juga sudah ada. Kalau mungkin, I don't know kalau dia sudah tersebar di beberapa website berbayar, aku belum tahu. Tapi intinya adalah please nonton film Happy Old Year ini. This is one of a very very good movie. Jadi sangat-sangat recommended ya Panca dari kita. Oke, kalau gitu kita pamit ya Panca seperti biasa. Mungkin next time semoga COVID segera selesai, kita bisa syuting seperti biasa, kita bisa kasih review seperti biasa. So ya, saya pamit kalau begitu. Ayu Kartika. Buat teman-teman yang nonton, kalau misalnya kalian punya ide tentang film apa yang mau direview, mungkin kalian bisa komen buat. Yes, bisa banget. So ya, kita pamit ya Panca. Saya Ayu Kartika. Dadah Dadah semua.